Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang dunia-dunia kepolisian dan juga tentunya membahas hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya saya membahas bagaimana saya masuk polisi ya. Bagaimana saya masuk polisi ini pada awalnya memang bukan merupakan cita-cita saya dan juga bukan tidak masuk dalam daftar pilihan hidup saya, dan kemudian juga bagaimana saya tertipu selama pendidikan ya, tertipu oleh senior selama pendidikan ya. Bagaimana juga kehidupan saya telah mengikuti pendidikan ya, karena tentunya sebagai manusia normal pasti ketika kita telah melewati satu tahap kehidupan atau yang bisa kalau saya maksud sini adalah pendidikan Polri ya, pendidikan di SPN ya. Pasti setidaknya kita mempunyai satu perubahan yang ada dalam diri kita. Jikalau misalnya ada orang yang telah mengikuti pendidikan tapi dia tetap tidak berubah, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan dalam dirinya. Oke, yang saya maksudnya adalah perubahan-perubahan yang baik ya, bukan perubahan-perubahan buruk ya. Kalau misalnya dia semula jadi anak baik, kemudian setelah lulus pendidikan atau dapat pekerjaan dia menjadi anak yang nakal, itu sesuatu hal yang sangat buruk. Oke teman-teman, dulu pada tahun 2005, antara tahun 2000-an ya sampai tahun 2010 atau 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu, satu dekade itu Indonesia memang dihebohkan dengan adanya serangan-serangan yang dilakukan oleh teroris-teroris ya. Seperti tahu saat itu Indonesia mengalami tahun-tahun yang sangat sangat mencekam ya, terutama buat orang-orang asing di Indonesia ya. Jadi saat itu memang lagi saat gencar-gencarnya perburuan teroris. Jadi dalang-dalang teroris yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan campur ya, karena ada beberapa orang dari luar negeri ya, seperti Dr. Azhari dan Nurdin M. Top, dan juga ada beberapa teman-teman saudara-saudara Indonesia kita yang ya terpapar pemahaman yang salah ya. Menurut saya salah memang, dan masalahnya mereka itu beragama Islam ya, dan saya juga beragama Islam. Tentunya ini sangat memprihatinkan ya, selaku saya sebagai orang Islam juga ya. Mereka saudara saya juga, tapi mereka melakukan hal-hal yang merugikan saudara mereka sendiri. Walaupun apa yang mereka lakukan itu dikatakan sebagai perjuangan, tapi banyak korban-korban yang tidak bersalah yang berjatuhan ya. Nah pada saat itu kan saya sedang pendidikan ya. Pada pendidikan itu memang lagi gencar-gencarnya Nurdin M. Top ya, perburuan Nurdin M. Top, Dr. Azhari dan kawan-kawan ya. Jadi saat itu memang yang berperan penting itu adalah Densus 88 anti teror ya, di mana Densus 88 anti teror itu terdiri dari beberapa kesatuan Polri yang seluruh Indonesia ya. Jadi di tiap Polda itu memang membentuk satuan atau unit Densus 88 yang tapi tetap dikoordinir oleh Densus 88 yang dari Mabes Polri. Jadi yang kita tahu itu Densus 88 itu dari reserse kriminal ya, orang-orang dari reskrim dan juga dari Brimob. Jadi saat itu saat pendidikan saya memang melihat aksi-aksi, memang sebelum pendidikan atau setelah pendidikan ya, saya memang melihat aksi-aksi dari Densus 88. Gila men, stylenya itu memang pakai hitam-hitam, tenteng M4 ya, memang mantap sekali. Jadi saat itu saat pendidikan memang ada banyak orang yang mimpi-mimpikan untuk bergabung di Densus 88 ya. Yang kita tahu Densus 88 itu memang semuanya dari Brimob, tapi sebenarnya Densus 88 itu merupakan satuan gabungan ya. Gabungan dari beberapa fungsi yang ada di kepolisian seperti Intelkam, intelijen ya, intelijen, reserse, dan juga dari Brimob. Pada tahun saya lulus ya, tahun 2005, memang di Polda saya memang belum dibentuk satuan Densus 88 ya, seingat saya ya. Jadi hal itu memang agak sedikit membuat kami kecewa juga ya. Dan kami juga kan saat itu kan memang tidak tahu bagaimana cara masuk di Densus 88 ini. Yang memang pada intinya memang kami ingin masuk juga karena melihat aksi-aksi mereka ini, wah mantap sekali. Tapi setelah kemarin kan kita tahu ternyata Densus 88 itu dari Brimob ya. Kalau ingin masuk Densus, masuk di Brimob dulu, ikut lagi seleksi ya. Jadi ikut seleksi lagi. Kira-kira seperti yang saya tahu ya. Nah setelah pendidikan saya magang, terus setelah magang saya selesai dan diangkat menjadi anggota Polri aktif ya. Kemudian pada saat itu kita dikumpulkan di Polda. Nah, ini bintara-bintara baru ini setelah pulang dari pendidikan, setelah pulang dari magang, kita dikumpulkan di Polda, kemudian
kita diseleksi lagi untuk masuk Brimob ya. Jadi ini bukan seleksi namanya, tapi pemilihan ya. Jadi saat itu dan saat Brimob saat itu di Polda kami datang di Polda, kemudian kita bintara-bintara baru dikumpulkan di satu aula ya, kemudian kami juga belum tahu entah kenapa kami dikumpulkan ini ya. Jadi kami bertanya, wah ini apa? Apakah ini mutasi ke Polres atau ke satuan-satuan fungsi yang ada di Polda ya. Nah, kami kumpulkan itu menunggu beberapa saat kemudian datang dan saat Brimob saat itu ya. Dan saat Brimob saat itu memang dan saat Brimobnya itu kalau dibilang itu tingginya mungkin 180 ya, 80 atau 175. Saya 169, masih sempat kalau bertemu beliau itu saya lihat begini, wah tinggi sekali. Terus badannya besar toh. Besar berotot. Memang sangar sekali saat itu. Jadi kemudian dia duduk ya depan, dan saat belum duduk dan dalam pikiran saya, aduh mati Mija, kayaknya kita harus ke Brimob lagi ini. Setelah beliau memaparkan seperti apa di Brimob itu dan beliau mengutarakan maksudnya dia datang sini adalah untuk memilih calon-calon anggota Brimob ya. Karena memang saat itu anggota Brimob di tempat kami memang sangat sedikit ya, dan juga belum ada juga pengiriman langsung, baik pengiriman langsung dari Casis untuk mengikuti pendidikan langsung di Watu Kosek ya, di Brimob. Jadi akhirnya dipilihlah lulusan bintara baru. Jadi dipilihlah orang-orang yang tertentu yang sesuai kriteria dari beliau untuk dijadikan sebagai anggota Brimob ya. Jadi saat itu memang penilaian dari beliau langsung ya, karena memang beliau menganggap bahwa kami semua sudah siap untuk ditempatkan di mana saja, termasuk di Brimob ya. Dan memang momen saat itu memang momen bagi saya itu sangat-sangat mengerikan buat saya. Karena bagaimana tidak mengerikan? Karena saya berpikir begini ya, wah saya sudah pendidikan selama 6 bulan, terus kemudian di magang lagi ya, magang di wilayah, tentunya bagi saya itu sudah membuat saya cukup nyonyor ya, cukup capek untuk mengikuti pendidikan lagi ya. Karena yang saya tahu setelah di Brimob itu yang anggota-anggota yang belum pernah dasba ya. Kalau dasba itu kalau kayak Brimob itu kan kalian dari Casis, setelah lulus Casis tempatkan di Brimob, kalian sudah dasba ya. Kalau kami ini kan polisi umum, kemudian kalau ditempatkan di Brimob ada kemungkinan suatu saat nanti kami akan dipanggil untuk dasba lagi di Pusdik Brimob ya, di Watu Kosek ya. Dan tentunya itu sangat membuat saya stres ya. Itu beberapa setengah jam di dalam ruangan itu membuat saya sangat stres dalam hidup saya. Saya berpikir, wah setelah lulus polisi stres juga ini kalau kayak gini kan. Karena saya berpikir juga saya tidak mau lagi ikut pendidikan lagi ya, karena sudah cukup lah ini ikut pendidikan selama pendidikan pembentukan di SPN Karombasan ya. Kalau mungkin yang orang-orang SPN Karombasan atau orang-orang Manado yang tinggal di sana mungkin mereka sudah tahu bagaimana kita di SPN Karombasan ya. Kalau mau diceritakan juga, saya bukannya mau cerita soal sok keras tidaknya, apalagi mau ikut pendidikan kejuruan lagi kayak masuk di Brimob ya, karena saya berpikir saya tidak mampu lagi ya, karena saya berpikir di Brimob itu kan hanya orang-orang terpilih ya, mentalnya yang terpilih yang memang sudah siap untuk masuk di situ. Sedangkan saya saat itu memang saya tidak siap. Kalau mau dibilang kalau saya pengecut ya kalau bisa dibilang ya saya takut masuk Brimob ya. Karena saat itu memang saya pikir setelah 6 bulan selesai pendidikan masuk di pendidikan lagi di Brimob, tentunya itu sangat menyita waktu dan juga tenaga ya, dan tentunya tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana kalau saya pendidikan lagi. Dan memang juga karena saya pada intinya saat itu berpikir bahwa ya sudahlah, setelah saya lulus pendidikan nanti saya menyelesaikan magang dan sebagainya, kemudian saya ingin bekerja sebagai seorang yang kalau dibilang ya saya ingin kerja kantoran aja, karena memang saya kalau mau dipilih saya lebih suka di kantoran ya, karena memang saya suka dengan hal-hal yang berbau teknologi ya. Kalau di pekerjaan kantoran begini kan saya bisa dapat laptop ya, walaupun bukan milik saya, dapat laptop, ada koneksi internet, dan alhamdulillah saya juga sampai dari tahun berapa ya, dari tahun 2010 sampai sekarang saya berada di staf ya. Memang udah cukup lama ya, sudah 11 tahun ya. Saya di operasional cuma 4 tahun atau 5 tahun ya. Ya lumayan lah, minimal walaupun saya sudah di staf, tapi minimal saya sudah pernah di operasional. Jadi saya sedikit tahu bagaimana mekanisme bekerja di lapangan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, kenapa kalau ada orang bertanya kepada saya kenapa saya
ada beberapa orang teman juga ya, kenapa bilang bro, teman-teman yang bukan polisi ya, bukan anggota ya, jadi tanya bro, itu kenapa kamu tidak masuk ke Densus ya, tidak masuk ke Brimob saya, padahal keren sekali itu. Terus saya bilang ya memang keren memang, tapi untuk masuk ke situ tidak mudah ya, tidak mudah. Maksudnya tidak mudah gimana gitu ya, kamu harus siap dulu, persiapan mental dan fisik kamu. Sedangkan kalau menurut saya tidak siap fisik dan mental saya untuk masuk di Korps Brimob ataupun di Densus ya, kalau sebagai tim tindak ya, di Densus sebagai tim tindak. Tapi kalau misalnya dimasukkan sebagai tim penyidik, mungkin saya masih bisa ya kalau hanya menyidik. Tapi untuk sebagai tim tindak yang langsung turun ke lapangan berhadapan dengan teroris ataupun target ya, memang saya berpikir 10 kali ya. Karena memang serius, saya memang kalau mau dibilang passionnya seperti ini ya, passionnya memang saya lebih suka kerja di ruangan, kerja di balik layar ya. Walaupun orang menganggap pekerjaan itu sepele, tapi sebenarnya kalau mau dipikir pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling menentukan nasib-nasib anggota ya, dan juga nasib dari instansi atau satuan kerja kita ya. Karena ya begitulah, orang-orang staf itu memang kelihatan kerjanya memang tidak kelihatan, tapi memang sangat dibutuhkan, sangat vital ya. Kira-kira seperti itu video saya kali ini, semoga bisa menambah inspirasi buat kalian untuk masuk anggota Polri ya. Dan buat kalian yang bercita menjadi anggota Polri dan ingin masuk di Brimob atau di Densus 88, ada baiknya kalian mempersiapkan mental dan diri kalian ya, karena masuk di dua tempat tersebut, dua instansi tersebut memang bukanlah hal yang sangat mudah ya, memang hal yang agak sulit ya. Jadi cuma hanya orang-orang yang siap dan orang-orang terpilih yang bisa masuk di dua tempat tersebut. Demikian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.